Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkuak misteri tembok raksasa di dasar laut utara Papua atau yang dikenal dengan Jayapura Walnut Range sudah ada sejak zaman Nabi Musa yang dibangun oleh kaum Nephilin atau Banu Amalika. Warganet kembali digemparkan dengan penemuan tembok misterius raksasa di dasar laut utara Papua yang hingga kini masih belum terpecahkan asal-usul pembuatannya. Tembok yang memiliki panjang 110 km dengan ketinggian 1860 meter dan lebar 1700 meter tersebut membentang lurus di Kepulauan Papua. Banyak kalangan berpendapat bahwa tembok raksasa misterius itu dibangun sejak zaman kenabian dahulu. Ada beberapa pihak beranggapan bahwa tembok raksasa atau Jayapura Walnut Range sudah ada sejak zaman Nabi Musa dan dibangun oleh kaum Nephilin atau Banu Amalika yang memiliki tubuh raksasa pada zamannya. Banu Amalika sendiri diketahui memiliki perawakan tubuh raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dikatakan ada beberapa riwayat dari Banu Amalika yang memiliki tubuh berukuran 55 hasta atau kurang lebih 25 meter. Hal itu juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian para ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia yang terkubur dalam tanah tak jauh dari perbatasan Pulau Papua dan juga wilayah lainnya. Namun, penemuan itu juga sebagian ditutup-tutupi, sama halnya dengan tembok raksasa di dasar laut Papua. Awalnya, warganet bisa menyaksikan tembok raksasa itu dari Google Maps. Namun, seiring berkembangnya dan beredar viral berita itu di kalangan masyarakat, tiba-tiba tembok raksasa yang awalnya bisa disaksikan namun dihapus oleh Google Maps. Tembok raksasa tersebut tak sengaja ditemukan oleh para ilmuwan saat menyelam di dasar laut Papua dengan tujuan ingin menyaksikan keindahan alam yang berada di sana. Saat menyelam di dasar laut, para ilmuwan dikejutkan dengan temuan yang sangat mencengangkan, yakni ditemukan suatu bangunan tembok yang memiliki ketinggian 2 kali lipat dari Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab. Tak sedikit warganet yang mengaitkan tembok raksasa itu dengan hari kiamat dan juga Yajud Majud. Mengingat di dalam Al-Quran, Allah pernah menceritakan bahwa ada tembok raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Yajud dan Majud. Kendati demikian, penemuan itu masih diselidiki oleh para ilmuwan tentang asal-usulnya. Mengenai siapa yang membangun dan asal-usul dari tembok raksasa itu masih terus dilakukan penelitian. Masya Allah, tembok raksasa yang dibangun di dasar laut Papua yang konon sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam dan dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Yajud dan Majud, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja Iskandar Zulkarnain adalah raja muslim yang sangat berkuasa, namun beliau adalah orang yang soleh. Daerah taklukannya membentangkan di seluruh bumi, bagian barat sampai ke bagian timur. Ia mendapat julukan Iskandar Zulkarnain. Zul artinya adalah memiliki dan Karnain artinya dua tanduk.
Maksudnya, Iskandar adalah yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Kisah Zulkarnain terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Dalam surat tersebut dijelaskan Zulkarnain membangun dinding tebal berteknologi tinggi untuk ukuran di zamannya di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini bahwa dinding tersebut terletak di pegunungan Kaukasur, yaitu di daerah Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Wahab Ibnu Munabi menyebutkan bahwa Zulkarnain adalah seorang hamba yang ikhlas kepada Allah. Maka Allah membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Dia menyeru kaumnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka memukul tanduk hingga wafatlah. Kemudian Allah menghidupkan kembali raja tersebut dan menyerukan kepada kaumnya kembali untuk menyembah kepada Allah. Tetapi untuk kedua kalinya tanduk itu pun dipukul oleh umatnya hingga wafatlah kembali Raja Zulkarnain. Karena itu ia dijuluki Zulkarnain. Kisah yang paling terkenal adalah kisahnya dalam membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj, yang nantinya di akhir zaman Ya'juj dan Ma'juj akan berhasil melubangi dinding yang dibangun oleh Raja Zulkarnain kelak di hari akhir zaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.